Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala kulli wa kafa billahi syahida. Saudara-saudara YouTube, penonton YouTube yang berbahagia, semoga pada siang hari ini kalian diberikan kesehatan, rezeki yang amanah, dan senantiasa menjalankan kegiatannya dengan suka hati dan senang hati. Pada siang hari menjelang sore ini, Al-Fakir ingin menyampaikan masih mengenai nasab klan Ba'alawi, yang mana doktrin dan cerita halusinasi mereka saat ini apabila kita biarkan, maka anak cucu kita akan menjadi budak para habaib tersebut nantinya. Karena apa? Cerita yang bohong, yang didengungkan, cerita halu yang didengungkan selalu berulang-ulang dan diceritakan terus secara berulang-ulang, maka itu akan menjadi sugesti bahwa cerita itu adalah benar. Dan malah jadi tabu bagi kita nanti untuk mengemukakan sesuatu kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita untuk mengkritisi saja pembicaraan Habib Bahar bin Smith, Habib Rizik, Taufik, juga Ali Jindan yang bercerita halu tentang pakai Al-Muqaddam, dan yang terbaru-baru ini cerita halu yang mulai digelontorkan, yang mulai dikumandangkan oleh para muhibbinnya, bahwa Habib Bahar dipatok ular kobra, bukan ular kobranya bukan Habibnya yang meninggal, bukan Baharnya yang meninggal atau sakit atau terkena bisanya, tapi malah ular kobranya yang mati. Namun bukti fakta tidak ditunjukkan, hanya mendengar dari cerita. Dan ini cerita yang sangat menyesatkan, sangat sesat dan menyesatkan menurut saya. Kenapa seperti itu? Ini nanti setelah dari kita, karena cerita ini terus diceritakan dan seolah-olah itu jadi cerita benar, hingga anak keturunan kita nanti segala sesuatunya akan takut. Mereka sudah mengenal Islam, namun karena cerita ini sering didengung-dengungkan tentang pakai Al-Muqaddam 70 kali, ketemu Allah dalam sehari, tentang karomah-karomahnya Habib Rizik, yang panglima berkuda putih, padahal jelas sendiri antara Bahar dan Rizik pun berseberangan dalam berpendapat. Contoh, si Rizik berkoar-koar sebelumnya tentang tes DNA untuk membuktikan mereka keturunan Rasulullah atau keturunan Quraisy. Namun pada kenyataannya sekarang ini, saat dibuktikan bahwa nasab mereka terputus, malah tidak ada mau melakukan tes DNA. Artinya beliau takut sekali ketahuan nanti dalam darahnya ada haplogi yang mengandung unsur Yahudi Ashkenazi. Sementara dari Bahar sendiri bercerita bahwa orang yang mau meragukan nasab Bani Ba'alawi dengan melakukan tes DNA itu adalah komunis, dan jelas dan lahir dari hasil pernikahan zina. Jadi kalau begitu,
Orang yang tadinya si Rizik mau melakukan tes DNA untuk menguji itu, yang mempercayai itu, artinya si si Habib Rizik ada hasil zina dong kalau begitu. Mana lagi yang namanya Habib Taufik itu. Alasannya sederhana sekali, tidak datang di Kesultanan Cirebon, sakit. Namun sebelum simposium di IAIN UIN Jakarta dan pertemuan seminar di Banten, mereka sudah dulu datangkan Habib Umar untuk mengkanter bahwa alias jaga-jaga. Karena untuk apa? Untuk menjaga mereka ini memang benar-benar adalah keturunan Rasul. Padahal dari Raja Jordania sendiri tadi secara jelas dan gamblang pernah mengatakan bahwa Habib Umar bukan keturunan Rasulullah atau keturunan Quraisy. Namun itu tidak membuat kita bertentangan dengan itu. Mau dia Yahudi, mau dia apa, yang penting ajarannya baik, maka kita terima sesuai dengan sunnah dan syariah. Namun yang menjadi masalah selama ini, ya perlakuannya yang Habib-Habib yang cari cuan dengan menjual nasab ini yang sangat kita sayangkan ya. Karena ini apa? Karena ini akan membuat kebutaan pada umat, akan menjadi taklid buta, bahkan bisa terjadi kerancuan atau pemberontakan, sehingga untuk memecah belah umat negara kesatuan Republik Indonesia ini. Apalagi dengan cerita-cerita halu mereka. Seperti ini sudah mulailah. Setiap sendi mereka ceritakan tentang karomah Habib Bahar, karomah Habib Rizik. Yang ini diceritakan secara terus-menerus hingga sampai ke anak cucu kita nanti. Maka ini akan menjadi suatu perkara yang khurafat, mistik, tahayul, yang akan mengurangi nilai keislaman kita, menurut Al-Fakir. Untuk itu ada satu cerita yang menarik hari ini. Anda kalian para penikmat YouTube atau penonton YouTube untuk melihat live seminar di UIN Jakarta. Acaranya sekarang berlangsung dan yang tadi baik kayak itu Bagus Mogi maupun Haji Imaduddin secara jelas dan gamblang. Juga saya sangat concern dengan perkataan Profesor Dr. Al-Mukarram, Profesor Dr. Anwar Genggong, bahwa Indonesia ini menduduki peringkat kedua dengan IQ terbodoh. Ya jelas sekali kalau begitu. Mereka tidak mau berpikir secara logika dan membuktikan secara fakta, sehingga mereka menjadi penganut taklid buta. Artinya belajar tanpa sanad, belajar tanpa ilmunya. Itu sederhana sekali yang diceritakan penulis tadi. Hal yang sederhana namun sangat mendalam bagi kita yang mengetahui bahwa itu adalah sindiran yang sangat telak untuk para muhibbin yang mudah percaya dengan apa yang dikatakan oleh oknum-oknum klan Ba'alawi ini. Suatu saat anak-anak cucu kita, kalau kita biarkan seperti ini dan tidak kita kantar, maka mereka akan berpikir bahwa kita sebagai orang tua nantinya
sangat mempercayai, dan itu akan terus dikembangkan cerita itu baik oleh para muhibinnya, sehingga suatu saat nanti para generasi muda kita mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus percaya dengan omongan itu karena mereka tidak melihat langsung. Namun penuturan dari seminar di UIN tadi sangat jelas dan gamblang. Maka untuk ini semoga kedepannya tidak ada lagi yang mengaku-ngaku zuriyah Nabi, yang berkata turunan 28, turunan 38, turunan ke 39, namun semuanya itu tidak bisa dibuktikan. Demikianlah apa yang dapat Al-Fakir sampaikan. Lebih kurang Al-Fakir mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.